Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan, saya Raga Sevinda Putra dari PBB 1B akan menjelaskan analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Ada 6 analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama, analisis net present value. 2. Analisis benefit cost ratio. 3. Analisis internal rate of return. 4. Analisis economic internal rate of return. 5. Analisis buyback per lot. 6. Analisis life cycle cost. Pada analisis net present value, analisis kelayakan ekonomi, dalam analisis ini pendapatan lebih besar pengeluaran. Analisis kekayaan finansial. Abu Bakar Iskandar tahun 1997 bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost, biaya pembangunan, land and replacement cost, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Ada analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis ini diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang. Analisis internal rate of return. Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Kriteria kelayakan metode internal rate of return dinyatakan layak jika internal rate of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal rate waktu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Kemudian, analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon real tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai ini, dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga guna perhitungan IRR yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Kemudian analisis payback period atau PP. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan proket tahunan. Pada analisis life cycle cost merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi investasi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Analisis life cycle cost bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga jangka panjang yang terbaik. Itulah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.